Kuat kuasa rohmu yang kudus senantiasa menguasainya dan menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berkatilah kepada teman-teman kami yang lain yang belum berkesempatan hadir. Biarlah Tuhan ada menyertai mereka dimanapun mereka berada. Bapak Surgawi, kami mau alaskan persekutuan kami, diskusi Zoom ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Kita rencana hari ini mau bicarakan mengenai kesatuan dengan Kristus. Ini sangat penting. Cuma kita akan bicarakan sebentar yang kemarin kita bicarakan karena itu juga sangat penting ya. Jadi kita review sedikit apa yang kita bicarakan mengenai algoritma. Algoritma di mana kita sangat sudah dikendalikan oleh HP. Algoritma ini dia definisinya serangkaian instruksi atau langkah logis untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Jadi ada hamba Tuhan yang menyamakan dia umpamakan seperti protokol. Artinya pada waktu ada COVID, bagaimana kita harus mencapai di satu tujuan atau meeting di satu ruangan, hampir disamakan seperti protokol ya. Pada waktu kita mau berkumpul di satu tempat, itu ada tahap-tahapnya yang sudah diatur sedemikian rupa supaya kita aman untuk berkumpul di satu tempat. Nah, tahap-tahap ini hampir sama dengan algoritma di mana pencipta dari ini dia bikin tahap-tahap untuk mencapai satu tujuan. Nah, jadi HP ternyata sudah membentuk kita. Padahal ini manusia yang membentuk alat, tapi ternyata alat akan membentuk kita. Nah, salah satu dampak dari alat yang membentuk kita ini ada yang disebut text neck syndrome. Artinya karena kita sering melihat teks di HP atau di komputer, leher kita agak menunduk. Leher itu pada orang dewasa kira-kira 4,5 sampai 5,5 kilogram. Jadi kalau kita berdiri begini, badan bisa memikul kepala kita dari leher yang menunjang itu bisa 4,5 sampai 5 kilogram. Tetapi begitu kita tunduk begini, itu dia akan menjadi memikul 8,5 sampai 10 kilogram. Nah, itu sebabnya timbullah yang disebut text neck syndrome. Jadi karena sering melihat teks, ini leher menjadi ada sindromnya. Masalah manusia yang membentuk alat, tapi akhirnya alat yang membentuk kita. Banyak ya, bukan cuma HP, banyak. Misalnya dia jelaskan lampu. Dulu saya waktu masih SD, masih pakai lilin, jam 6 sudah tidur. Begitu matahari terbenam, ya kita sudah tidur. Karena lilin takut kita bisa kebakar rumah atau lampu dinding, ya, Petromax pun cepat habis, ya, cepat tidur. Tapi setelah ada listrik, waduh, ada yang 24 jam, ada yang sampai jam 12. Jadi lampu ternyata merubah juga manusia. If you are not paying for the product, you are the product. Jika kita tidak membayar produk, kita adalah produknya. Nah, apa artinya? YouTube kita tidak bayar, Instagram kita tidak bayar. Tetapi karena kita tidak bayar, yang pencipta dari ini menjadikan kita sebagai produk dia. Nah, sehingga ada satu orang bilang, orang kaya bisa membeli banyak hal, banyak barang. Tetapi orang yang lebih kaya atau sangat kaya, dia bisa membeli peraturan, dia bisa membeli keputusan-keputusan di politik. Dan itu misalnya di Indonesia terkenal dengan oligarki. Karena bisa dibeli keputusan atau itu yang sangat kaya. Tetapi kalau super kaya, itu katanya dia bisa beli masa depan manusia. Nah, masa depan ini yang dia beli, ya salah satunya media yang tidak berbayar, tetapi
kita menjadi produk. Menjadi produk nanti tanpa sadar kalau kita sudah menjadi kecanduan di sini akan berlawanan dengan apa yang firman katakan. Kita akan dibuat tidak menyadari akan waktu. Nah, padahal waktu ini diberikan Tuhan 24 jam rata semua. Kaya, miskin, mau di kota, di kampung, di mana-mana itu semua sama Tuhan berikan. Kita akan mempertanggungjawabkan waktu yang diberikan cuma-cuma dan sangat berharga. Nah, semua berita di dunia mau menampilkan yang viral. Dan viral itu lain kali, walaupun itu tidak masuk akal, yang penting viral. Dan itu dibantu oleh algoritma, sehingga dalam 2 hari aja sudah 37 juta. Itu kan tidak masuk akal apa yang kita pelajari mengenai media, bahayanya media ya. Nah, tapi sekarang kita mau masuk di dalam, ada satu kalimat yang sangat terinspirasi dari pengalaman Yoke. Dia setelah orang tuanya meninggal, dia sadar bahwa ada hal-hal yang dia tidak lakukan. Walaupun sudah banyak dia lakukan untuk orang tua, tapi setelah meninggal dan sudah tidak ada, dia sadar ada hal-hal yang dia tidak lakukan. Arti dari sesuatu. Pada waktu kita kehilangan sesuatu. Saya ulang ya. Kita akan belajar arti dari sesuatu pada waktu kita kehilangan sesuatu. Misalnya ya, lain kali kalau sudah tua-tua ya udah kayak teman, udah biasa. Tapi kalau ada salah satu meninggal, terasa sekali, aduh ada hal-hal yang saya tidak lakukan, yang harusnya saya lakukan. Sehingga kita harus berpikir termasuk waktu. Jangan sudah mau hilang waktu, baru kita tahu, itu berharganya waktu. Ada juga satu ibu yang saya tidak perlu sebut di sini, dia sampai bilang, kalau saya sembuh, saya akan melayani 100%. Karena pada waktu sudah menyatakan sudah terminal, ini waktu itu langsung terbuka mata. Aduh, ini. Nah, itu yang kalimat sangat penting ini. Kita akan belajar arti dari sesuatu pada waktu kita kehilangan sesuatu atau akan kehilangan sesuatu. Kita sekarang harus diingatkan waktu itu sangat berharga untuk kita pergunakan. Karena akan dipertanggungjawabkan karena Tuhan memberikan waktu untuk kita. Tetapi dengan sosmed ini lain kali membuat kita sampai tidak sadar akan waktu. Nah, sekarang kita masuk di union with Christ. I hear and I forget. Saya mendengar, saya cepat lupa. I hear and I forget. Kalau cuma mendengar, saya cepat lupa. Seperti kita ya, ini sekarang saya bicara, kalian mendengar. Tapi ada langkah kedua, I see and remember. Jadi kalau sudah mendengar, kalau saya melakukan, I see and I remember. Jadi cuma bukan hanya mendengar, melihat, saya melakukan. Nah, itu dia akan lebih gampang mengingat. Tetapi yang lebih bagus lagi, I do and I understand. Kalau saya melakukan, saya akan mengerti. Nah, misalnya kita bicara mengenai firman Tuhan, kalau kita mengingatnya dan nanti kita melakukannya, Yohanes 14 ayat 21 dan ayat 23. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Waduh, bayangkan itu ya. Bukan cuma Yesus yang mau diam bersama kita. Bapa mau diam bersama kita kalau kita taat akan perintahnya. Kalau kita melakukan perintahnya.
Seperti yang Konghucu bilang, I hear and I forget. I see, I understand. Oh, bukan. I see and I remember. I do and I understand. Kalau kita lihat di Google ya, Bloom taxonomy, 6 cara berpikir. Oh, sudah lebih meningkat ya. Sekarang kita akan bahas mengenai kesatuan dengan Kristus. Nah, kesatuan dengan Kristus ini sangat penting. Ada 160 lebih union with Christ atau kesatuan dengan Kristus di surat-surat Paulus. Bayangkan kalau 160 kali ada di dalam Alkitab, itu menyatakan begitu penting ini kesatuan dengan Kristus. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kalau kita tidak yakin bahwa Yesus Kristus ada di dalam bersatu dengan kita tidak akan tahan uji. Dr. Josephson, dia orang Rumania, dia lulusan Oxford teologi, dia mengambil keputusan dia harus balik ke Rumania. Padahal zaman itu Rumania itu masih dikuasai oleh komunis. Teman-temannya yang sama-sama lulusan Oxford, kenapa you sudah bagus di London? You dapat pekerjaan, penghasilan yang bagus. Kenapa harus pulang ke Rumania? Ini Josephson. Tidak, saya mau memberitakan Injil. Tapi kamu kan bisa celaka. Saya tidak peduli. Karena untuk memberitakan Injil, saya sudah siap untuk menderita. Nah, bagaimana ini orang bisa kuat seperti itu ya? Dia selama 2 tahun pernah, selain dia doktor di Oxford, mengenai teologi ya, dia pernah duduk di bawah kakinya Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones ini seorang dokter yang 25 tahun barangkali dia memimpin Westminster Abbey. Westminster. Nah, jadi ini Martin Lloyd Jones ini salah satu teolog terkenal. Dia bikin buku aja mengenai Roma, dia bikin 10 jilid. Yohanes 17 mengenai doa Tuhan Yesus kepada Allah Bapa yang sebelum dia masuk ke Taman Getsemani, 4 buku. Saya punya 4 buku itu sudah tinggalkan di Indonesia. Nah, Josephson selama 2 tahun dia berguru kepada Martin Lloyd Jones. Nah, Martin Lloyd Jones punya pilar, salah satu pilar itu adalah sovereignty, the sovereignty of God, atau kedaulatan Allah ya. Tetapi si Josephson, dia bilang, ya saya akui itu kedaulatan Allah, karena Allah sangat berdaulat ke segala hal. Tapi dia tambah satu, saya punya pilar yang satu adalah union with Christ, kesatuan dengan Kristus. Nah, seperti tadi yang Pak itu bacakan mengenai 2 Korintus 13 ayat 5, kalau kita tidak yakin bahwa Kristus ada di dalam kita tidak tahan uji. Petinju Holyfield, dia pakai Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan. Tanpa Kristus, hal yang sepele aja bisa menumbangkan jiwa saya. Nah, tapi dengan Kristus, begitu tegar dia menghadapi si Tyson dan union with Christ atau kesatuan dengan Kristus, berani menantang bahaya. Dia pulang ke Rumania dan dia senang sekali buku-buku ya. Satu waktu dia lagi berkhotbah, tiba-tiba digrebek oleh komunis, tentara-tentara komunis Rumania. Diambil semua dia punya buku-buku. Waduh, dia bilang harta dia boleh diambil asal jangan buku-buku. Tetapi karena itu dia ambil semua, dia tidak bisa bikin apa-apa. Setelah diambil, dia harus berkhotbah di minggu itu. Dia begitu kehilangan, dia berkhotbah. Orang bilang, you berkhotbah
tidak ada perubahan. Begitu energik, begitu sukacita Anda berrokok. Kenapa? Sedangkan harta satu-satunya yang berharga bisa diambil orang dengan paksa, kamu kok bisa berkhotbah dengan tegar begitu? Karena bersama Kristus. Pada waktu ditangkap masuk penjara, ada dihadapkan sama satu kolonel yang killer di penjara ya. Dipukul-pukul sampai waduh luar biasa dia bilang penderitaan itu. Tapi dia berterima kasih ke kolonel ini. Loh, kolonel ini kaget. Sudah dipukul-pukul, dia berterima kasih. Sampai dia tulis bukunya itu. Lalu ditanya, satu waktu setelah dia udah mau keluar, ini kolonel tunggu untuk berbicara sama dia. Kenapa? Waktu saya beberapa kali menyiksa engkau, kamu senyum, kamu berterima kasih kepada saya. Dia baru jelaskan, Bapak tahu, karena saya mengambil peran atas penderitaan Kristus. Dengan saya mengambil peran atas penderitaan Kristus, itu saya sangat berbahagia. Sampai Bapak memukul saya tidak merasa itu kesakitan. Malah saya merasa itu sukacita yang karena dia sangat mendambakan ini union with Christ. Nah, tadi kita baca yang 2 ayat tadi itu seolah-olah teori. Tapi inilah orang yang sangat memahami dalam praktek sangat luar biasa. Jadi apa yang kita baca memang dipraktekkan. Union with Christ ini sangat-sangat penting. Ini tahap pertama kita akan coba bahas. Nanti tahap kedua, bagaimana itu saya di dalam Kristus. Jadi pertama, akar dari kesatuan kita dengan Kristus adalah predestinasi yang sudah ditentukan Allah ya. Ada di Efesus 1 ayat 3 dan 4. Kalau kita baca Efesus 1. Jadi Efesus 1 ayat 3, Kristus telah dipilih Allah dalam kekekalan untuk menjadi penebus kita. Sebelum penciptaan sudah ditentukan Kristus yang akan datang menebus kita sebagai juru selamat bagi kaum pilihan. Nomor 2, pilihan Allah Bapa atau Allah Bapa atau Kristus. Oh, ada salah ini. Dan atas umatnya, umat pilihannya terjadi secara simultan dalam kekekalan. Jadi di pasal ayat 4 ini umat pilihan termasuk kita-kita ini sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum kita jatuh dalam dosa, Tuhan sudah memilih kita. Dan memilih siapa juru selamat kita. Nah, ini yang disebut supra-akal. Jadi kan ada seorang pemikir dari Inggris membagi 3 akal itu ya. Dia namanya John Locke. Masuk akal, tidak masuk akal, 2 tambah 2 sama dengan 5, tidak masuk akal. Tetapi ada yang supra akal. Itulah menyangkut kerohanian. Ya. Tuhan itu supra akal. Kita tidak bisa mengenal Tuhan sesempurna mungkin. Nah, apa yang dipilih Tuhan yang ada di Efesus 1 ayat 3 dan 4 ini memang susah masuk akal, tetapi itu supra akal. Ada juga di 1 Petrus 1 ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ya, jadi Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Nanti karena kita baru akan dinyatakan di atas kayu salib nanti ya. Nah, itu akar kesatuan sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Luar biasa ya, sudah dipilih Kristus menjadi juru selamat, sudah dipilih orang-orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan, dan kita disatukan. Jadi kesatuan dengan Kristus sudah terjadi sebelum bumi ini diciptakan. Nah, itu supra akal ya, tapi itu yang harus kita terima secara iman. Nomor 2. Dasar kesatuan dengan Kristus adalah karya penebusan Kristus. Matius 1 ayat 20. Oh, ayat 21 ya.
Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Umatnya berarti umat yang dipilih. Jadi dasar kesatuan Kristus ada juga Roma 3 ayat 25 dan 26 ya. Nanti ini bisa di copy aja baca di rumah ya. Kristus mati untuk domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, Kristus mati untuk domba-dombanya. Siapa domba-dombanya? Yaitu umat pilihan. Ya. Baru jaminan keselamatan di dalam Kristus hanya diberikan kepada domba-dombanya. 10 ayat 27 dan 28. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bayangkan kalau sudah satu dengan Kristus, akan dijamin. Tidak ada orang yang bisa merebut dari tangan Kristus. Nah, itulah dasar kesatuan dengan Kristus ya. Karena karya penebusan Kristus kepada umatnya atau domba-dombanya atau pilihan yang telah ditentukan Allah Bapa sebelum dunia dijadikan. Kesatuan aktual dengan Kristus. Jadi tadi kan sudah di pertama itu sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Kedua, kita disatukan karena karya penyelamatan Kristus. Dia mati untuk domba-dombanya. Kalau dia sudah di sini di ayat 27 ayat 27 di pasal 10 dia bilang aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi pertama predestinasi yang sudah ditentukan Allah sebelum dunia dijadikan, Yesus ada juru selamat, kita yang sudah dipilih itu sudah ditentukan, baru karya Yesus yang nomor 2, Yesus mati bagi kita dan akan diberikan keselamatan yang tidak ada seorang pun atau apapun yang akan bisa menarik dari tangan Kristus karena kita sudah disatukan ya. Nah ini nomor 3 menjadi aktualnya. Aktual, jadi kesatuan aktual dengan Kristus. Disatukan dengan Kristus di dalam regenerasi. Artinya dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Itu Efesus 2 ayat 45. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, terima kasih. Jadi kan disebut di sini ayat 5 ya, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi Allah Bapa telah menghidupkan kita karena kita dilahirbarukan oleh Roh Kudus, dihidupkan bersama Kristus. Jadi itu aktual yang tadinya sudah dirancang di kekekalan. Yesus Kristus dalam karyanya menyelamatkan kita di kayu salib. Baru sekarang aktualnya kita terima. Karena di Efesus 2 ayat 1 mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran. Jadi karena dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita mati secara rohani. Kita tidak bisa mencari Allah. Tapi kita hidup secara badani, tetapi secara rohani tidak ada seorang pun yang datang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang benar. Karena kita mati rohani, Yesus berkarya di atas kayu salib, dan Roh Kudus melahirbarukan kita, sehingga diberikan karunia, ini yang disebut telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan.